Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi corona ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi IPS yaitu KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang kedua, KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Jadi tujuannya supaya kalian dapat mengetahui ciri-ciri, kemudian bisa menggolongkan, mengelompokkan keragaman sosial yang ada di Indonesia. Baik itu budayanya, etnisnya, agama yang ada di masyarakat Indonesia. Untuk sebelumnya, mari kita perhatikan dulu peta Indonesia. Nah, ini contohnya ini. Berdasarkan geografinya, nah jika dilihat dari luar angkasa, bentuknya Indonesia itu seperti ini, berbentuk pulau-pulau ya, dari Sabang sampai Merauke, yang lagunya itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, bentuknya Indonesia itu seperti ini. Nah, mengapa Bu Reni kok gambarnya seperti ini? Nah, ini langsung Bu Reni jelaskan juga bahwa di negara Indonesia itu pembagian waktunya itu ada 3, yaitu yang merah itu khusus waktu Indonesia Barat, yang biru itu waktu Indonesia Tengah atau disingkat WITA, yang kuning itu waktu Indonesia Timur. Jadi di negara Indonesia itu pembagian jamnya itu berbeda juga. Jaraknya perbedaannya masing-masing itu 1 jam. Jadi antara waktu Indonesia Barat dengan WITA itu 1 jam. Kalau waktu Indonesia Barat di kita ya, di Pulau Jawa ini jam 9, di waktu Indonesia Tengah jam 10, sedangkan di waktu Indonesia Timur itu jam 11. Jadi jaraknya 1 jam 1 jam. Tadi kalau WIB ya, Barat sama Timur itu 2 jam. Jadi kalau kamu punya saudara di Papua, itu kamu nelponnya jam 9 pagi, di sana itu jam 11, sudah jam 11. Tuh. Nah, di Indonesia karena berbentuk pulau-pulau sehingga cara hidupnya, berkembangnya itu dari generasi ke generasi itu menghasilkan banyak budaya, kemudian suku. Agama di Indonesia pun juga yang diakui ada 6 ya, karena berbentuk pulau-pulau ini sehingga masyarakatnya sangatlah luas, menciptakan suku bangsa juga yang sangat banyak. Nah, di Indonesia ini, negara Indonesia ini ada 34 provinsi. Untuk saat ini dibagi menjadi 34 provinsi. Yang paling bungsu, paling terakhir itu adalah Kalimantan Utara atau disingkat ini Kalut ya. Kaltara, Kalimantan Utara itu terbentuk tanggal 25 Oktober tahun 2012. Itu provinsi terakhir untuk saat ini di Indonesia, yaitu provinsi ke-34. Untuk di Pulau Sumatera itu terdapat 10 provinsi ya, 10 provinsi. Kamu harus menghafalkannya. Kemudian di Pulau Jawa ini ada 6, jadi 10 tambah 6, 16. Di Pulau Kalimantan ini ada 5. Nah, 16 tambah 5 berarti 21. Kemudian di Kepulauan Nusa itu yaitu Bali, NTB, dan NTT ada 3. Jadi berapa tadi? 21 tambah 3 berarti 24.
Di Pulau Sulawesi ya, ini seperti huruf K ini Pulau Sulawesi ya. Ini ada 6. Ada 6, jadi 24 tambah 6 30 ya. Kemudian di Kepulauan Maluku itu ada 2, Maluku Utara dan Maluku. Berarti 32. Sedangkan di Pulau Papua itu ada 2 juga, yaitu Papua Barat dan Papua. Jadi di Indonesia ini ada 34 provinsi. Kemudian, nah kita langsung ke materi saja ya. Itu sekilas gambaran dari negara Indonesia. Bentuknya kepulauan, ada 34 provinsi. Karena bentuknya pulau dan ada 34 provinsi sehingga akan membentuk keragaman sosial ya. Sosial dari bahasanya juga, sukunya, bahasa, agama. Nah ini Indonesia dikenal sebagai negara majemuk. Nah, itu tadi ya, negara majemuk karena bentuknya kepulauan ya otomatis banyak sekali majemuk, banyak. Karena masyarakatnya majemuk dan beragam itu tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyannya negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena saling menghormati perbedaan yang ada, negara Indonesia bisa bersatu. Lah, keragaman masyarakat Indonesia ini terdiri dari atas keragaman satu, suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Ini golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Jadi kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang berbeda antar satu suku ya, berbeda. Jadi suku Jawa, budaya suku Jawa sama suku Madura itu sudah berbeda. Bahasanya pun juga sudah berbeda. Nah, budaya apa itu? Itu budaya hasil dari cara hidup ya, cara hidup kelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi itu membentuk budaya. Itu meliputi keragaman nih, bentuk rumah adat. Jadi rumah adat antar provinsi antar suku yang ada di Indonesia itu berbeda. Rumah adat di Jawa sama yang ada di Papua, namanya apa? Hanoi ya. Itu sudah berbeda. Kemudian kesenian daerahnya itu berbeda. Keseniannya meliputi alat musik, tarian daerah, lagu daerah, dan seni pertunjukan itu berbeda. Senjata tradisional, kalau Jawa Timur terkenalnya celurit ya, kalau di Jawa Tengah keris, kalau di Jawa Barat kujang namanya, kalau di Aceh rencong, kalau di Kalimantan mandau. Terus kalau di mana lagi? Di Papua itu yang tulup itu ya. Tulup yang beracun. Kemudian makanan khasnya itu juga berbeda. Di Jawa Timur ada rujak cingur. Kemudian rawon. Nah, kalau di mana itu? Betawi ada namanya kerak telur. Nah, itu berbeda. Kemudian di Jogja ada gudeg. Kemudian agama. Nah, agama di Indonesia ini yang diakui oleh negara kita ada 6, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi ada juga kepercayaan animisme, dinamisme itu masih ada di Indonesia. Beberapa suku itu mempercayai Tuhan tetapi tidak menganut dari 6 agama tersebut, tapi masih percaya dengan kepercayaan animisme dan dinamisme.
Yang keempat, ras. Ras ini berdasarkan warna kulit ya. Warna kulit ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Nah, itu perbedaan warna kulit dinamakan ras. Kemudian bahasa. Bahasa yang ada di suku-suku Indonesia itu beragam. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Osing itu yang ada di Jawa Timur itu sudah ada itu. Bahasa Tengger, bahasa Jawa itu suku Jawa, bahasa Osing itu suku Osing yang ada di Banyuwangi yang ada Rikonya itu loh, Riko, Sun. Nah, kemudian masih banyak lagi bahasa daerah, tetapi disatukan dengan bahasa nasional dalam hal komunikasi yaitu bahasa Indonesia. Keragaman suku bangsa dapat dilihat dari perbedaan warna kulit atau ras ya, bentuk rambut, bentuk wajah atau postur tubuh itu dinamakan tipe fisik. Jadi suku bangsa itu bisa dilihat dari tipe fisiknya. Kalau suku Jawa itu fisiknya seperti apa tahu? Oh, ini suku Jawa. Kemudian yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat tiap suku itu berbeda. Itu bisa dilihat dari pakaian tradisionalnya. Pakaian tradisional untuk saat ini itu banyakkan dipakai dalam event-event tertentu ya. Misalkan pernikahan, acara pernikahan itu banyak sekali menggunakan pakaian tradisional pakaian tradisional khas daerahnya itu biasanya digunakan pada waktu pernikahan. Rumah adat itu supaya tidak hilang itu biasanya digunakan untuk saat ini itu digunakan sebagai gedung-gedung pertemuan, misalnya balai desa. Tapi juga ada yang sudah modern juga. Kemudian upacara adat ini kegiatan adat yang ada di tempat, contohnya kayak di Jawa itu upacara adat Tedak Sinten itu untuk bayi yang usia 7 bulan ya, 7 bulanan. Terus lagi upacara adat apa ya, pingitan itu untuk orang-orang yang mau menikah. Nah, itu tidak boleh bertemu dengan calonnya sampai acara akad nikah baru bertemu. Itu upacara adat. Kemudian di Nias itu ada upacara lompat batu. Nah, loncat batu itu tujuannya menunjukkan bahwa apa ya, laki-laki kalau sudah bisa melompati batu itu dianggap sudah dewasa. Kemudian 3 bahasa yang digunakan setiap suku bangsa itu berbeda. Suku bangsa Jawa di Jawa Timur ada Jawa, suku Jawa sama suku Madura itu bahasanya sudah berbeda. Ya. Kemudian, nah ini kita lanjut, kesenian daerah. Kesenian daerah meliputi tari daerah, pertunjukan daerah, lagu daerah, alat musik daerah, dan senjata. Tari daerah ya, tari daerahnya kalau tari Bungkung Jumpa itu dari Aceh ya. Kemudian tari Bali itu juga berbeda. Tari di Jawa Timur contohnya Jaranan, Riok Ponorogo itu sudah berbeda. Kekerabatan ini keturunan ya. Model keturunan di Indonesia ini misalnya patrilineal. Patrilineal itu keturunan menurut garis besar yang ada marganya, biasanya itu kekerabatan kekeluargaan itu ada marganya. Kalau di luar Jawa masih kental, kalau di Jawa kayaknya nggak ada. Kalau patrilineal itu dari kekerabatan dari ayah, berarti marganya itu dari ayah. Kemudian matrilineal itu keturunan dari garis ibu, itu ada di suku Minangkabau. Suku Minangkabau itu di Provinsi Sumatera Barat. Itu sistemnya matrilineal. Jadi kekerabatan kekeluargaan itu berdasarkan marga ibu. Kemudian
Nah, ini keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu patut disyukuri sebagai hasanah kekayaan bangsa. Jadi cara mensyukurinya kita ya menjaga, kemudian mempertahankan supaya tidak punah. Nah, ini berikut suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dari 34 provinsi. Yang pertama Aceh. Ini suku bangsanya ada Aceh, Alas, Gayo. Sumatera Utara banyakan ini Batak. Ya, Sumatera Barat, Mentawai, Minangkabau, Riau ya Riau, Bunai, Kepulauan Riau Melayu, Jambi itu anak dalam. Ini kamu baca sendiri ya. Kamu baca sendiri ada 34 provinsi. Di dalam 34 provinsi itu terdiri dari beberapa suku, nama suku bangsa. Kemudian tariannya juga nih ya. Tari itu apa? Tari tradisional itu kesenian daerah yang patut kita banggakan ya. Dari gerak tubuh penarinya. Ini menggambarkan kebudayaan masyarakat setempat. Ini contoh tarian daerah dan upacara adat di Indonesia. Aceh, ini contohnya tari saman, sedauti, upacara adatnya di Aceh. Itu contohnya kenduri blang, sumeleng, dan tua bala. Kalau Sumatera Utara tari tortor. Tari tortor biasanya ditarikan pada waktu acara pernikahan. Terus kemudian ada tamu besar, itu menjamunya dengan tari tortor. Kemudian ini Sumatera Barat. Nah, ini kamu baca sendiri ya, sampai 34 provinsi. Keragaman budaya daerah itu berkembang menjadi budaya nasional. Jadi akar kebudayaan nasional itu adalah budaya daerah. Budaya daerah masing-masing yang ada di provinsi Indonesia itu menjadi kebudayaan nasional yang patut kita pertahankan sebagai sebuah kebanggaan yang dapat kita perlihatkan di negara lain. Kemudian, bagaimana cara kita menghormati dan menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia? Pertama, menghormati suku, budaya, dan adat istiadat orang lain. Jadi kita tidak boleh mencela ya, tidak boleh mencela, mengolok-olok karena mereka itu masih saudara dengan kita. Sama-sama warga negara Indonesia. 2. Tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku lain yang paling jelek. Sukuisme tidak boleh ya, menganggap suku Jawa itu yang paling baik, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menerima dan menghargai suku, budaya, dan adat istiadat orang lain. Ini menghargai. Keempat, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi budaya yang ada di masyarakat. Kelima, melakukan dialog antar suku dengan baik dan sopan. 6. Mempelajari budaya daerah lain. 7. Turut berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Nih, contoh yang ketiga, keragaman senjata tradisional. Tadi pertama suku bangsa, kemudian yang kedua tari daerah dan upacara adat, yang keempat ini senjata tradisionalnya. Aceh itu tadi rencong ya, Jawa Barat kujang, Jawa Tengah ini keris, kalau Jawa Timur celurit yang kayak arit itu ya, yang dari Madura itu celurit. Kemudian nih Papua pisau belati, Maluku parang sawalaku, di Kalimantan ada mandau. Masih banyak lagi senjatanya. Ini hanya beberapa contoh, bisa kamu cari di internet. Selain tadi ada suku, kemudian tarian, kemudian ada upacara adat,
senjata tradisional. Nah, di Indonesia ada keragaman agama, tadi ada 6 ya, kepercayaan pada Tuhan yang diakui negara Indonesia ada 6. Nah ini kita tidak boleh tidak boleh mengucilkan teman yang berbeda agama, tetapi kita harus saling menghargai, menghormati agama masing-masing. Nah ini keragaman agama Islam. Pertama Islam, kitab sucinya Al-Quran ya, yang kita biasanya ngaji, tempat ibadahnya di masjid, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini kita mau merayakan Idul Adha, insya Allah hari Jumat besok ya, Idul Adha. Kemudian yang kedua Kristen Protestan, itu kitab sucinya Alkitab atau Injil, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya hari raya Natal dan Paskah. Nah, sebelum merayakan Paskah itu biasanya mereka berpuasa selama 40 hari. Katolik sama ya dengan Kristen Protestan. Nah, bedanya apa Kristen Protestan sama Katolik? Kalau Kristen Protestan itu hanya percaya kepada Yesus Kristus, sedangkan Katolik itu selain Yesus Kristus percaya sama Bunda Maria. Kemudian yang keempat Hindu kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya pura, hari rayanya hari raya Nyepi dan Galungan. Kalau Buddha itu kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Wihara, hari rayanya Waisak. Yang terakhir, nah ini Konghucu itu diakui pada waktu masa Presiden siapa itu yang Gus Dur. Nah, Presiden Gus Dur itu mengakui agama Konghucu sebagai agama ke-6 di Indonesia. Itu kitab sucinya Wuching dan Sisu, tempat ibadahnya Klenteng, hari rayanya Cap Gomeh. Cap Gomeh sama itu apa? Hari Imlek, tahun baru Cina. Nah ini, bagaimana sikap kita terhadap keragaman agama di Indonesia? Pertama, kita harus menghormati ya, karena agama itu kan kepercayaan hakiki hati dengan Tuhan ya, kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Kita harus menghormati. Yang kedua, memberi kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah. Nah, harus memberi kesempatan. Tidak boleh ya adanya pengeboman, itu sangat tidak manusiawi sekali. Yang ketiga, bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan. Biasanya bekerja sama dan tolong menolong dalam hal misalkan ronda malam di masyarakat sekitar ya, ronda malam, kemudian membangun tempat ibadah, membangun pos kampling, itu tidak memandang agama, suku, ras yang ada di masyarakat. Kemudian tujuan peringatan hari besar agama Islam ini Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha itu hari haji ya. Jika belum mampu naik haji bisa menyembelih kurban. Kalau mampu, bagi yang mampu ya menyembelih hewan kurban, tujuannya itu berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu, misalkan mungkin jarang sekali bisa membeli makan daging kambing, daging sapi, makanya bagi yang mampu itu untuk dianjurkan bisa berkorban. Kemudian yang kedua, hari raya agama Kristen. Nah, ini Natal ya. Natal itu biasanya diperingati pada tanggal 25 Desember, itu sebagai hari kelahiran Yesus ya. Kalau kemudian selain Natal itu hari raya Paskah. Contoh ornamen yang tradisi pada waktu hari raya Natal itu biasanya pohon Natal ya dilengkapi hiasan, kemudian warnanya itu biasanya kesukaannya bajunya itu warna merah atau keemasan.
Kemudian hari raya agama Katolik, sama ya seperti Kristen itu merayakan hari raya Natal dan juga Paskah. Paskah itu memperingati peristiwa kebangkitan Isa Al-Masih. Kalau hari raya Natal itu hari lahir Yesus. Hari besar agama Hindu itu hari raya Nyepi. Kalau Nyepi itu dipercaya umat Hindu itu sebagai hari penyucian dewa. Jadi tidak melakukan aktivitas apapun, tidak melakukan memasak, tidak menyalakan lampu, nyepi ya, berdiam diri di rumah. Hari raya agama Buddha, ini hari raya Waisak. Nah, ini hari raya Waisak dirayakan untuk memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Ya, Sang Buddha, memperingati kelahiran Sang Buddha. Hari raya Konghucu itu Cap Gomeh. Nah, ini dirayakan setiap pada tanggal 15 bulan pertama tahun Imlek. Biasanya rakyat Tionghoa itu memasang lampion warna-warni, lampion yang dinyalakan itu, yang dilepaskan itu menunjukkan impian yang harapan, doa yang supaya terkabul. Nah, ini perayaan hari besar agama ini termasuk tradisi identitas bangsa Indonesia, sehingga sebaiknya kita sebagai generasi muda turut melestarikan dengan selalu mengikuti perayaan hari besar agama kita. Ya, kemudian juga menghormati perayaan hari besar agama lain. Ya. Nah, selain agama, nih keragaman makanan tradisional. Nah, karena keragaman suku sehingga menciptakan budaya lain ya, budaya banyak. Contohnya makanan, keberagaman makanan. Nah, ini Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau besar. 5 pulau besar tadi apa gambarnya itu? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu 5 pulau besar di Indonesia. Kemudian ada ribuan pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap pulau besar dari pulau-pulau di Indonesia akan membentuk suku bangsa yang memiliki kebudayaan. Salah satunya adalah makanan tradisional. Ini contohnya, hanya contoh ya, beragam. Kalau di Jawa Timur contohnya kan rujak cingur, yang ada di cingurnya itu congornya sapi itu. Ini yang pertama rendang. Rendang ini makanan khas Sumatera Barat ya. Kalau kamu pengen makan rendang biasanya belinya di rumah Padang. Itu dari daging sapi ya. Daging sapi biasanya ciri khasnya Sumatera Barat ini nih. Berbahan santan, terus rasanya pedas juga. Rempahnya sangat. Kemudian yang kedua gudeg. Gudeg ini makanan khas Jogja ya. Gudeg itu olahan nangka muda yang bahan dasarnya itu ditambah santan. Bahan dasarnya itu jadi nangka muda. Bahasa Jawanya tewel ya. Nah, rasanya bagaimana? Rasanya gudeg itu manis dan berwarna lebih merah kecoklatan. Kemudian yang ketiga mandai. Mandai ini makanan khasnya Banjar. Suku Banjar itu ada di Kalimantan Selatan. Nah, suku Banjarnya ada di makanan mandai ini mirip dengan gudeg Jogja. Kalau gudeg itu menggunakan nangka muda, sedangkan mandai ini menggunakan cempedak. Cempedak itu seperti nangka tapi lebih lebih wangi kali ya, lebih lembek. Kemudian yang keempat serombotan. Apa itu serombotan dan dari mana? Nah, nih
Serombotan merupakan makanan khas Bali. Ternyata serombotan itu dari Bali ya. Serombotan merupakan makanan yang terdiri atas berbagai sayur mayur. Nah, ini contohnya sayurnya yang ada di dalam serombotan itu kecambah, kacang panjang, bayam hijau, banyak lagi. Kemudian yang kelima, papeda. Papeda itu merupakan makanan khas Papua dan Papua Timur. Papeda itu bubur yang terbuat dari tepung sagu. Ini papeda itu sebagai makanan pokok Indonesia Timur ya kebanyakan. Nah, ini ciri khasnya kenyal, licin, dan lengket. Nah, biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning. Nah, ini. Nah, ini ada lagi. Selain contohnya di atas, ini mie Aceh dari Aceh, Bika Ambon dari Sumatera Utara, Bika Ambon. Kemudian kerak telur, lumpia dari Semarang, serabi dari Jawa Barat, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat atau NTB, bubur pedas Kalimantan Barat, sup konro coto Makassar dari Sulawesi Selatan, lapa-lapa dari Sulawesi Tenggara, serta gohu ikan dari Maluku Utara, empek-empek dari Palembang. Masih banyak lagi ya. Di Jawa Timur itu ada ayam lodo, buahnya itu Jawa Timur, ayam lodo, rawon, kemudian rujak cingur, apalagi nasi pecel, itu di Jawa Timur banyak toh. Selain di Jawa Timur, di provinsi lain itu tadi contohnya, kalau di Bali ada ayam betutu selain tadi serombotan. Nah, kemudian keragaman budaya itu faktornya apa ya yang mempengaruhi? Pertama, faktor manusia. Nih, yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia itu yang pertama adalah faktor manusia. Karena apa? Ini keragaman budaya Indonesia dipengaruhi letak suatu wilayah, tempat tinggal, perbedaan sosial wilayah, dan aktivitas dari para leluhur pada zaman dahulu. Nah, jadi karena kita berbentuk kepulauan yang berbentuk pulau ya, banyak pulau. Nah, masyarakatnya menyebar ke seluruh pulau di Indonesia, sehingga manusia itu yang pertama adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan alam. Nah, itu tadi faktor lingkungan alam, karena di Indonesia itu kan geografisnya itu berbentuk pulau-pulau. Jadi yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah faktor lingkungan alam. Nah, ini selain keberagaman tadi itu ada bentuk rumah adat. Nah, ini bentuk rumah adat. Bentuk rumah adat Jawa Timur dengan Jawa Tengah meskipun sama-sama rumah joglo itu juga berbeda. Kemudian dengan di Sumatera Barat itu rumah gadang yang kayak seperti tanduk kerbau atapnya. Itu rumah gadang ya, rumah adat dari suku Minangkabau. Ini contohnya, beberapa contoh. Kamu bisa lihat di sumber internet lain atau buku-buku lain yang berkaitan contoh gambar-gambar di rumah adat di negara Indonesia dari 34 provinsi itu rumahnya seperti apa aja. Itu bisa kamu cari di internet. Itu sebagai menambah wawasan kalian, pengetahuan, oh ternyata rumah adatnya unik-unik ya, dari suku satu ke suku lain itu berbeda. Ini contohnya rumah lamin itu dari Kalimantan, suku adat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur ya. Nah, ini berbentuk panggung, kemudian bisa dihuni dari sampai 25 sampai 30 kepala keluarga. Nah,
jadi satu kepala keluarga itu satu kamar yang di dalamnya itu berisi kamar tidur, terus ruang tamu, ya. Nah, di halaman rumahnya itu diisi oleh patung-patung blontang. Itu menggambarkan dewa-dewa sebagai penjaga rumah atau kampung. Jadi satu rumah lamin itu bisa dihuni 25 sampai 30 kepala keluarga. Nah, ini rumah lamin terdiri dari ruang dapur, ruang tidur, dan ruang tengah sebagai tempat menerima tamu. Ini rumah tongkonan. Rumah tongkonan itu rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, ini rumah tongkonan ya. Bentuknya seperti itu. Banyak ukiran-ukiran. Silakan kamu baca, kamu cari di internet lain ya. Kalau rumah seperti jamur itu rumah Honai. Ya, seperti jamur rumah Honai. Honai itu dari Papua. Kalau Jawa itu rumah adat Joglo namanya. Masih banyak kalau cari di internet itu ya. Coba lihat. Pada buku paket bisa kamu lihat halaman 4, itu ada rumah adat, contohnya rumah betang. Rumah betang itu dari Kalimantan. Kemudian selain tadi upacara adat, makanan tradisional, ada kain tradisional. Ini contohnya batik ya. Kemudian ada juga kain tenun, kain songket, ulos. Ulos itu dari Sumatera Utara, Batak ya. Kalau songket banyak, songket itu dari NTB juga bisa. Kemudian sasirangan, nah itu sasirangan dari Kalimantan ya. Kain songket dari Palembang juga bisa ada kain songket dari Palembang itu biasanya warna keemasan yang sering ada. Kemudian yang paling terkenal di Jawa itu kain batik. Senjata tradisionalnya, makanannya tadi sudah ada. Kemudian ini tadi selain rumah adat tongkonan dan lamin, nah ini ya, rumah lamin tadi sudah ya. Ini rumah panjang juga dari Kalimantan. Bentuknya aja yang beda tapi fungsinya sama. Dulu fungsinya rumah adat itu juga sebagai tempat tinggal. Ini rumah lontik itu dari Riau bentuknya. Nah, ini yang gambar nih, rumah Aceh dari Aceh ya. Tongkonan tadi dari Sulawesi Selatan. Balai Batak Toba Sumatera Utara. Ini Baileo itu Maluku. Bangka Belitung berarti dari Bangka Belitung sana ya. Nah, itu contoh beberapa saja. Bisa untuk memperbanyak wawasan kalian, bisa kalian cari di internet. Demikian pembelajaran dari Bu Reni. Kalau kurang jelas silahkan diulang lagi, kemudian bisa dicari keragaman Indonesia di internet maupun di buku lain ya. Bu Reni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.